Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan rahmatnya kita bisa bertemu kembali di dalam praktikum mata kuliah keperawatan komunitas 2 pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjelaskan tentang praktikum pengkajian keperawatan komunitas. Pertama kita lihat dulu definisi atau deskripsi dari pengkajian. Pengkajian adalah upaya pengumpulan data secara lengkap dan sistematis pada masyarakat untuk dikaji lalu dianalisa sehingga masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat, baik individu, keluarga, atau kelompok, terkait masalah fisiologis, sosial, ekonomi, atau spiritual bisa ditetapkan. Itu adalah deskripsi dari pengkajian menurut Dermawan tahun 2012. Yang kedua, di dalam pengkajian keperawatan komunitas, kita perlu melakukan persiapan pengkajian. Persiapan pengkajian antara lain: 1. Format pengkajian. 2. Alat tulis dan kertas. 3. Kontrak waktu dan tempat dengan sasaran yang akan dikaji. 4. Persiapan diri, baik fisik dan mental. 5. Alat dokumentasi, bisa kamera, video, dan lain-lain. Pelaksanaan praktikum pengkajian komunitas dilakukan melalui online dengan cara dosen mengirim materi praktikum dan tugasnya via online kepada perwakilan mahasiswa. Lalu mahasiswa tersebut men-sharekan kepada seluruh teman sekelasnya. Kemudian mahasiswa mempelajari dan mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya diupload ke e-kampus Tikes Wirausaha sesuai waktu yang sudah ditentukan. Jadi di dalam praktikum pengkajian keperawatan komunitas ini kita akan melakukannya melalui online. Untuk tambahan teori, silahkan di-download aplikasi buatan saya bernama Informasiku pada materi pengkajian komunitas. Ya, ini alamat linknya: https://jgjk.mobi/informasiku. Nah, silahkan Anda bisa download aplikasi ini untuk menambah informasi terkait dengan materi pengkajian komunitas. Ini adalah link yang berisi format pengkajian komunitas yang bisa dipakai untuk pengkajian komunitas. Sumber data pada pengkajian keperawatan komunitas. 1. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan sasaran yang dikaji maupun melalui observasi langsung lingkungan komunitas. 2. Data sekunder didapatkan dari penelusuran literatur atau laporan tertulis dari pihak terkait tentang kondisi komunitas yang dikaji. Pada praktikum saat ini, kita akan mengkaji komunitas melalui data sekunder berupa laporan tertulis tentang kondisi komunitas. Sehingga kita perlu menganalisa kasus terkait komunitas yang akan dikaji. Berikut ini adalah contoh kasus komunitas yang akan kita analisa. Pada sebuah wilayah RW 3 yang mempunyai 20 rumah warga, didapatkan data pengkajian antara lain. 1. Lingkungan. Ada 4 sumur dari total jumlah sumur sebanyak 15 buah di pemukiman penduduk, airnya tampak keruh. Lokasi sumur serta pemukiman berada di dekat sungai. Ada pabrik tekstil yang juga berada di dekat sungai pemukiman penduduk di RW tersebut. 2. Perilaku. Tingkat pengetahuan orang tua balita di RW 3 tersebut yang masih rendah tentang pencegahan diare.
keterbatasan kognitif atau informasi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dari petugas kesehatan masih minim dan alat-alat pembersih limbah rumah tangga yang dimiliki warga RW 3 masih terbatas. Lanjutan kasus komunitas. 3. Hasil observasi lingkungan sekitar rumah tangga di wilayah itu didapatkan informasi ada 8 rumah tangga yang saluran pembuangan limbahnya penuh dengan sampah sehingga limbah tersumbat. Masih ada 5 rumah tangga yang belum memiliki bak sampah di luar rumah. 4. Hasil wawancara dengan ibu balita menyatakan ada 6 orang ibu balita mengatakan saya masih mencuci pakaian dan alat rumah tangga di sungai karena lebih mudah. Ada 10 orang ibu balita yang mengatakan saya belum tahu tentang PHBS. Peran perawat komunitas mempunyai tugas untuk mengatasi masalah tersebut dengan berperan sebagai caregiver dan edukator. Dari kasus keperawatan komunitas yang disampaikan tadi, kita membuat analisa kasus. Di sini kita membuat tabel yang berisi kolom nomor, kemudian sign atau simptom atau tanda dan gejala, kemudian kolom etiologi atau penyebab, dan kolom problem atau masalah. Yang pertama, kita dapatkan data subjektif, yaitu ada 10 orang ibu balita yang mengatakan saya belum tahu tentang PHBS. Nah, ini merupakan data subjektif karena merupakan data ungkapan dari yang kita kaji atau yang ada di kasus tadi. Kemudian data objektif. Data objektif itu adalah data yang bisa diamati, dilihat, yaitu ada 8 rumah tangga yang saluran pembuangan limbahnya penuh dengan sampah sehingga limbah tersumbat. Kemudian masih ada 5 rumah tangga yang belum memiliki bak sampah di luar rumah. Nah, itu adalah data objektif yang bisa kita dapatkan dari kasus yang ada tadi. Dari data subjektif dan objektif itu kita tentukan etiologi atau penyebabnya. Etiologinya itu keterbatasan kognitif atau informasi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dari petugas kesehatan masih minim dan alat-alat pembersih limbah rumah tangga yang dimiliki warga RW 3 masih terbatas. Nah, ini penyebab dari data-data subjektif maupun data objektif yang ada di kasus tadi. Selanjutnya kita tentukan problem atau masalahnya. Dari data subjektif dan data objektif bisa kita tegakkan masalah keperawatan komunitas, yaitu kurang pengetahuan sebagian warga RW 5 tentang PHBS. Nah, ini. Jadi di dalam analisa kasus ini kita akan menentukan problem atau masalah yang ada pada kasus yang kita analisa tadi. Ini adalah analisa kasus nomor 2 yang masih belum terisi. Jadi data subjektif, data objektif belum terisi, kemudian etiologi juga belum terisi, dan problem juga belum terisi. Ini nanti yang mengisi adalah mahasiswa, karena tadi saya sudah memberikan contoh analisa kasus yang pertama. Kemudian yang kedua nanti akan diisi oleh mahasiswa sebagai tugas praktikum pengkajian keperawatan komunitas.
Berikut ini penjelasan tentang tugas mahasiswa dalam praktikum pengkajian komunitas. 1. Mahasiswa melihat, mendengar, memperhatikan sampai selesai pada video penjelasan materi praktikum yang diberikan. 2. Mahasiswa melanjutkan isian analisa data pengkajian kasus tadi dengan tulis tangan sebagai bukti hadir praktikum. Ya, tadi yang analisa nomor 2 tadi yang masih belum terisi, nah nanti yang mengisi, yang melanjutkan adalah mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa mengupload hasil isian analisa data yang kedua tadi ke e-kampus pada tugas kuliah, mata kuliah keperawatan komunitas 2, bagian praktikum pengkajian komunitas. 4. Mahasiswa mendownload dan mempelajari lebih lanjut tentang praktek pengkajian komunitas dalam aplikasi Informasiku dengan link https://jjk.mobi/informasiku. Nah, itu adalah penjelasan dari tugas mahasiswa dalam praktikum pengkajian komunitas ini. Demikian tadi penjelasan praktikum pengkajian komunitas yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan mahasiswa bisa memahaminya, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugasnya, lalu mengupload hasil tugasnya itu ke e-kampus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.